Oke, lalu kita coba atur untuk pencahayaannya. Yang pertama, kita atur dulu untuk pencahayaan di world-nya dengan menggunakan HDRI. Jadi kalau kalian bagi yang sudah pernah mendengar HDRI, HDRI itu adalah High Dynamic Range Image. Jadi dari satu gambar, itu bisa memiliki eh, rentang kualitas cahaya yang sangat dinamis ya, sangat banyak gitu. Jadi eh, dari yang paling gelap sampai paling terang itu ada di dalam satu image. Jadi kita coba download dulu image HDRI-nya di, kalau saya biasanya mungkin di hdriheaven.com, tapi kalian bisa juga cari dari website yang lainnya, nggak apa-apa. Kita klik HDRI, di sini sudah tersedia banyak gambar HDRI dari berbagai macam scene. Ada yang dari outdoor, khusus untuk langit dan indoor dan lain-lain. Kita bisa sesuaikan gambar HDRI yang mau kita pakai sesuai dengan scene-nya itu, scene kita tuh adanya di mana. Kalau scene kita adanya di outdoor, pada saat cuacanya mendung kita bisa pakai yang ini misalkan. Atau kita mencari scene-nya itu di pantai atau di hutan, kita bisa cari gambar HDRI-nya menyesuaikan dengan environment sekitarnya. Dalam kasus batik ini kita berada di dalam ruangan yang mungkin pencahayaannya cukup ya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Jadi kita bisa cari di indoor atau di studio, antara dua ini ya. Di indoor ini kita masih mendapatkan cahaya natural eh, dari luar ruangan ya, dari matahari. Ada juga untuk indoor ini yang tidak ada cahaya naturalnya, jadi semuanya cahaya artifisial dari lampu. Jadi kita bisa coba bandingkan nanti apakah menggunakan pencahayaan seperti ini atau betul-betul di studio tanpa cahaya natural, yang lainnya akan seperti apa. Baik, kita akan coba aja tentukan, misalkan eh, untuk percobaan awal kita coba menggunakan HDR dari gambar yang ini ya, mungkin yang ini. Di sini ada sekilas tentang hasil yang akan didapat ketika rendering untuk benda-benda reflektif atau transparan seperti ini, benda-benda yang memantulkan reflektif seperti metal seperti ini, benda-benda yang dicat seperti ini, dan benda solidnya seperti ini. Di sini ada juga ukuran dari masing-masing gambar HDR-nya ya, dari yang 1K sampai 16K seperti itu. Kita coba download aja yang 2K ya. Sebetulnya di Blender pun sudah menyediakan gambar HDRI-nya, sudah ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari tampak viewport shading, lalu di sini ada scene light sama scene world. Sebetulnya di sini tuh, oh sorry maaf, di viewport shadingnya material preview, di sini bisa lihat ada berbagai macam gambar HDR. Jadi kita bisa sesuaikan, bisa pakai image HDR-nya itu sudah ada ya dari Blender. Dia sudah menyediakan berbagai macam scene. Tapi kalau kita tidak puas atau kurang puas dengan HDR yang telah disediakan, kita bisa cari sendiri seperti tadi ya. Kalau kita lihat filenya itu dia berbentuknya tipe berformat HDR. Oke, kita akan coba atur secara manual di Blender untuk yang HDR-nya. Nah, lalu di node editor seperti ini, kita pilih dari objek, kita pilihnya world. Lalu kita klik use nodes.
lalu kita drag and drop gambar HDR-nya ke sini. Di gambar HDR-nya ini kita langsung hubungkan ke background color. Jadi sekarang si gambar HDR yang dipakainya adalah dari yang kita download ya, tidak dari yang Blender. Nah, seperti ini. Kalau ini dicentang berarti dia menggunakan gambar dari yang kita atur. Untuk melihatnya, kalau untuk sementara melihatnya saya coba rubah dulu ke mode EV biar cepat. Lalu lihat di sini dia tampak kameranya. Oh, sebentar, coba ini coba saya atur lagi. Ya, Shift A ini juga bisa dilakukan dari sini. Shift A, shader, kita bisa pilihnya, oh maaf, tekstur, kita bisa pilih environment tekstur. Tadi sama ya caranya, dihubungkan seperti ini. Kita bisa atur atau bisa open image HDR-nya, bisa dari situ juga. Ya, jadi ini sama saja. Nanti di sini kita bisa lihat hasil refleksinya ya. Oke. Jadi sementara kita sudah atur untuk environment map atau untuk backgroundnya, kita bisa atur nanti berapa terang atau berapa redup ya. Dari sini dari strength-nya